Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan presentasi terkait final project. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Waktu dan tempat untuk presentasi saya serahkan ke teman-teman. Ya, silakan. Baiklah, akan saya mulai. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok BIM 5B. Di sini judul dari proyek kami transformasi peningkatan fasilitas dan modernisasi desain pada gedung teknik UMSU. Eh, Set kedua. Baiklah, di sini kami mengambil gedung, membuat gedung kampus yang berada di wilayah UMSU. Selanjutnya, PPT selanjutnya. Bila di sini beberapa kelompok kami yang terdiri dari kelompok yang diketuai oleh saya sendiri, Muhammad Ahmad Sujatalo Banua, yang kedua Muhammad Kadafi Akbar, Maulana Yahya Kohan, Emri Kandi Indra Setiawan, Nur Hayati Siregar, dan Muhammad Egi Erlangga. Baiklah, selanjutnya. Di sini ada beberapa daftar isi dari PPT kami. Yang pertama itu materi kerja, kedua konsep normatif, ketiga detail tampak, keempat denah, kelima potongan, keenam detail struktural, ketujuh desain 3D, ke-8 master budget, ke-9 animasi. Oke, selanjutnya. Yang pertama itu metode kerja, pertemuan dan penjadwalan, mengadakan pertemuan awal untuk membahas proyek dalam menentukan tujuan dan desain proyek. Nah, di sini kami sebelum kami memulai proyek kami itu briefing dulu, kumpul dulu, membahas apa yang akan kami buat. Dan selanjutnya menentukan lokasi. Untuk melakukan survei lapangan dan menggunakan Google Earth untuk set plan. Di sini kami menentukan lokasi yang berada di kampus UMSU dan kami mengsurveinya juga menggunakan Google Earth untuk desain set plan-nya. Selanjutnya membagi tugas sesuai kemampuan setiap anggota. Selanjutnya pengembangan konsep desain, membuat sketsa awal untuk mengeksplorasi konsep desain lainnya. Maksudnya di sini kami udah ada konsep awalnya, sketsa awalnya, kami cuman ingin mengeksplorasinya yang lebih lebih modern lagi. Selanjutnya desain awal dan revisi, membuat desain awal, kemudian melakukan mentoring bersama dospem dan melakukan revisi berdasarkan masukan dari dospem. Nah, di sini kami dalam pengerjaan proyek kami masih belum ada melakukan mentoring bersama dospem. Itu itu memang dari kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Selanjutnya desain final, menyelesaikan desain final termasuk detail-detail tata letak, material dan lainnya. Itu itu udah kami selesaiin, udah kami lengkapi eh, desain-desainnya termasuk material furnitur di setiap gedung, di setiap lantai maksudnya. Selanjutnya RAP dan master budget.
Itu untuk menghitung estimasi biaya pembangunan proyek secara detail untuk setiap komponen. Selanjutnya, presentasi dan evaluasi. Melakukan presentasi bersama mentor dan mengevaluasi hasil proyek kami. Baiklah, di sini kita lagi melakukan presentasi dan akan ada beberapa evaluasi di proyek kami. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Ini next selanjutnya akan dibawakan oleh kawan saya Muhammad Khadafi Akbar. Oke, next. Jadi, alat yang kami pakai di sini yaitu WhatsApp sebagai alat komunikasi kami, dan modelingnya menggunakan ArchiCAD, dan kami merendernya dengan visualisasi, analisis, zoom, SketchUp, dan menggunakan Kula, Pradesign, dan Graphics BIM Cloud. Selanjutnya, deskripsi umum. Pembangunan gedung di lingkungan fakultas merupakan upaya strategis untuk menyediakan fasilitas yang memadai dalam mendukung berbagai aktivitas akademik, penelitian, dan administrasi. Maksud kami di sini untuk membuat gedung teknik ini lebih luas lagi untuk menunjang aktivitas akademik, penelitian, maupun administrasi antar mahasiswa dan dosen. Proses perancangan gedung tidak hanya memperhatikan aspek fungsional, tetapi juga mempertimbangkan nilai estetika, yang dimana kami menambahkan furnitur pepohonan, rumput, dan kami membuat aspalnya dan membuat area parkirnya lebih luas lagi. Keberlanjutan lingkungan, yang dimana kami berharap dengan adanya furnitur yang kami buat ini dapat menunjang lingkungan yang lebih sehat karena menggunakan banyak pepohonan di area gedung teknik ini. Dan efisiensi pengguna sumber daya. Gedung ini diharapkan mampu mencerminkan identitas fakultas sekaligus memberikan lingkungan yang nyaman dan produktif bagi seluruh penggunanya, yaitu penggunanya teknik. Lokasi perancangan ini berada di Medan, yaitu tepatnya di Jalan Mukhtar Basri. Latar belakang pembangunan gedung di lingkungan fakultas memiliki peran strategis dalam menunjang proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Seiring dengan perkembangan jumlah mahasiswa, yang dimana jumlah mahasiswa itu yang sangat banyak, kami berharapnya dengan perluasan gedung ini dapat menampung seluruh mahasiswa yang ada. Kebutuhan akan ruang yang responsif dan fungsional semakin meningkat. Gedung yang dirancang dengan baik dapat menjadi pusat kegiatan akademik yang mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif, meningkatkan produktivitas dosen dan mahasiswa, serta memberikan citra positif bagi institusi. Selanjutnya, yang kami modifikasi itu yaitu ada gedung teknik yang di depannya itu merupakan kelola usaha yang kami ratakan, dan kami membuat gedung teknik ini menjadi lebih luas dengan area panjangnya yaitu 75 meter, lebarnya 60 meter, luasnya yaitu 4.500 meter kuadrat. Kami berharap dengan perluasan gedung tersebut dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif antar mahasiswa dan dosen. Selanjutnya, analisa SWOT kawasan, yaitu ada strengths. Lokasi yang strategis berada di tengah kota dan dikelilingi banyak fasilitas mendukung. Strengths ini merupakan kekuatan, yang dimana kami
Dengan gedung ini yang cukup tinggi, kami menggunakan tiang pancang di pondasi-pondasinya agar menunjang gedung, dapat menahan berat gedung ini agar lebih efisien. Weakness. Lokasi site yang berada di tengah kota dengan tingkat kepadatan yang tinggi dapat berdampak pada kepadatan alur lalu lintas di sekitar site. Opportunity. Pemilihan lokasi site dapat memberikan potensi dalam peningkatan ekonomi daerah serta dapat memenuhi segala kebutuhan seperti suasana, view, serta SPU atau sistem pelayanan umum kota. Threats. Perlunya strategi dalam meningkatkan suasana yang nyaman pada bangunan dengan pengimplementasian desain yang dapat memberikan kenyamanan secara maksimal bagi para pengunjung, yaitu mahasiswa dan dosen yang berada di sekitar kampus. Selanjutnya, analisa cuaca. Konteks tampak. Karakteristik pada area tapak yaitu paparan sinar matahari yang pada site cukup kuat, terutama pada bulan Juni hingga Desember, dimulai dari jam 9 pagi hingga 6 sore. Sedangkan untuk di awal pagi dari jam 6 sampai dengan jam 8, kondisi matahari pada area tapak cenderung pasif dan berawan. Musim. Iklim tropis hujan di gugur darat 2 dicirikan oleh cuaca yang hangat hingga panas, lembab dan basah sepanjang tahun. Meskipun tidak ada musim yang sangat berbeda, ada beberapa bulan yang cenderung lebih basah dibandingkan bulan lainnya. Respon arsitektur. Iklim dapat secara signifikan mempengaruhi desain arsitektur. Visualisasi ini membagi kondisi iklim menjadi 4 kategori utama masing-masing dengan implikasi yang berbeda terhadap preferensi manusia dan oleh karena itu terhadap desain bangunan yang optimal. Rasio kaca. Rasio kaca pada site yang sangat diperlukan karena sinar matahari pada area site yang begitu kuat secara rasio kaca sebaiknya sejajar dengan tinggi manusia untuk menghindari sinar matahari yang mengarah langsung pada kepala, terutama pada arah timur dan barat. Bayangan. Pada setiap arah site memiliki frekuensi panas yang sangat tinggi, terutama pada area timur dan barat. Oleh karena itu, pentingnya penambahan fasad pada bangunan untuk mengurangi overheating akibat dari sinar matahari. Pencahayaan atas. Pada cuaca cerah, tidak berawan, pencahayaan atap diperlukan sebanyak 5% untuk menambah pencahayaan alami dengan harapan pencahayaan siang hari yang lebih hangat. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan pencahayaan atas yang dapat menyesuaikan tingkat pencahayaan seiring waktu membatasi silau dan pencahayaan yang lebih menyebar. Ruang luar. Ruangan luar di lokasi ini tanpa intervensi akan memiliki penggunaan terbatas untuk jangka waktu duduk selama 20 menit atau lebih. Hal yang dapat dilakukan dalam kondisi ini adalah dengan memadukan peneduh dengan penggerak udara di ruangan luar. Jadi, analisa cuaca ini kami dapatkan dari SketchUp kampus dan ini merupakan yang paling rekomendasi oleh SketchUp kampus yang kami gunakan yang berada di atas. Selanjutnya. Baiklah untuk detail tampak akan dilanjutkan oleh M. Randy Gunawan. Pada kawan saya dipersilakan.
Baiklah, ini saya akan menjelaskan tentang detail tampak. Di sini bisa kita lihat untuk detail tampak bagian depan dengan menerapkan beberapa pepohonan yang berguna untuk menutupi sinar matahari secara langsung agar tidak terlalu memberikan cahaya yang terlalu terang ke area ruangan. Dan ini juga ada tampak belakang. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian denah. Bisa bisa kita lihat untuk denah ini terbagi menjadi dua bagian, di area merah dan juga di area kuning. Nah, untuk area merah ini dari lantai 1 hingga lantai 5 itu diperkhususkan untuk ruangan kelas. Sementara untuk area kuning itu ada beberapa ruangan, diantaranya untuk lantai satunya itu ada lobby, ruangan kaprodi teknik dan juga fikti, dan juga ruangan wakil dekan fikti. Selanjutnya di lantai 2 itu ada ruangan biro teknik dan juga biro fikti, dan juga ada ruangan rapat. Untuk di lantai 3-nya ada ruangan dosen teknik dan juga dosen fikti. Terus ada juga ruangan wakil dekan teknik dan juga ada ruangan rapat. Untuk lantai 4-nya itu ada ruangan dekan teknik dan ruangan dekan fikti, dan juga ada satu ruangan untuk lab untuk fakultas fikti. Nah, untuk lantai 5-nya itu ada kantin. Jadi di ruangan khusus lantai 5 itu semua area yang di lantai 5 untuk di area kuning itu diperkhususkan untuk kantin. Nah, untuk lantai 6-nya juga sama. Satu ruangan itu dipergunakan untuk aula. Jadi, aulanya ini bisa digunakan untuk acara-acara pertemuan atau acara-acara seminar dan lain-lain. Eh, Selanjutnya, ini detail denah lantai 2-nya. Nah, untuk di sisi kanan dan kirinya itu, di, di area ruang kelas ada tangga, tangga darurat, dan juga di setiap lantainya ada toiletnya. Nah, untuk di sini juga kami ada menerapkan dua lift. Liftnya itu ada di sini. Nah, dia ada dua lift, lift 1 dan juga lift 2. Nah, lift ini dipergunakan hanya untuk lebih dipergunakan untuk dosen terutama, karena beberapa dosen di tempat kami sudah sudah ya bisa dibilang udah berumur, jadi kalau naik tangga rasanya agak gimana gitu ya Pak ya. Nah, jadi kami menerapkan dua lift ini untuk para dosen kami supaya mereka tidak lagi kesulitan untuk menaiki tangga karena jumlah lantai yang cukup tinggi. Selanjutnya, ini ada detail potongan AA. Di sini kami menggunakan eh, fondasi bor pile karena di daerah kami ini termasuk termasuk daerah yang tanahnya cukup keras. Jadi kami menerapkan fondasi bor pile ini, dan ini juga contoh potongan dari potongan BB-nya. Nah, selanjutnya tentang kriteria bahan dan standar peraturan yang digunakan dalam perancangan struktur. Untuk standar perencanaannya, kami menggunakan standar peraturan yang digunakan yaitu SNI 1726 tahun 2019 tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Selanjutnya ada SNI 1727 tahun 2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lainnya. Lalu ada SNI 2847 tahun 2019 tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Dan yang terakhir menggunakan
SNI 1729 tahun 2020 tentang spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural. Untuk kriteria bahan, di sini kami menggunakan kriteria menggunakan konstruksi beton bertulang. Di antaranya untuk struktur atasnya kami menggunakan beton K360 dengan FC aksennya 30 MPa. Lalu untuk tulangannya kami menggunakan baja polos tipe 37 dengan FV 240 MPa dan FU-nya 370 MPa. Lalu BJ menggunakan baja ulir tipe 55 dengan FV 410 MPa dan FU 550 MPa. Nah, untuk konstruksi beton bertulang untuk struktur bawah, kami menggunakan beton K225 dengan FC aksen 19,3 MPa. Lalu untuk tulangannya menggunakan baja polos tipe 37 dengan FY 240 MPa dan FU 370 MPa. Lalu ada baja ulir tipe 55 dengan FY 410 MPa dan FU-nya 550 MPa. Untuk konstruksi bajanya, di sini untuk plat bajanya menggunakan baja 41 dengan FY 240 MPa dan FU-nya 410 MPa. Untuk angkur menggunakan baja tipe 55 dengan FY 410 MPa dan FU-nya 550 MPa. Dan untuk bautnya menggunakan tipe HTBA 325X dan untuk lasnya menggunakan tipe F70XX. Untuk konstruksi baja juga kami menerapkan sifat mekanis baja struktural dengan E sama dengan 200.000 megapascal dan G-nya 80.000 megapascal. Untuk angka Poisson-nya sebesar 0,3 dan derajat kejenuhannya sebesar 12 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Nah, ini contoh detail kolom yang kami buat dengan kolom utama ukuran 700 kali 700 mm dengan tulangan utama berjumlah 20 buah dengan diameter 25 mm dan untuk sengkangnya berdiameter 15 mm dan jarak antar sengkangnya itu sebesar 15 cm. Untuk detail balok, di sini ada dua untuk detail balok utama dan balok tangga. Nah, untuk balok utamanya itu berdiameter 600 kali 700 mm dengan tulangan utama sebanyak 16 buah dengan diameter 25 mm dan untuk sengkangnya berdiameter 15 mm. Nah, untuk jarak antar sengkangnya itu berjarak 15 cm. Untuk balok tangganya menggunakan diameter 200 kali 300 mm dengan tulangan utamanya sebanyak 10 buah dengan diameter 16 mm dan sengkangnya berdiameter 10 mm dan jarak antar sengkangnya 10 cm. Untuk pondasi kami menerapkan pondasi bor pile dengan diameter 300 mm dengan tulangan utama 16 buah dengan diameter 22 mm dan sengkangnya berdiameter 10 mm dengan jarak antar sengkang 5 cm. Pondasi bor pile yang kami gunakan itu berkedalaman sekitar 15 meter dengan dengan plat untuk bor pile-nya itu kami menggunakan ukuran 200 kali 200 cm dan yang untuk area yang panjang kami menggunakan dimensi 200 kali 300 cm. Next, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Muhammad Egi. Kepada Muhammad Egi dipersilahkan.
Halo, tes tes. Apa suara saya terdengar? Baik-baik, Egi, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan, Pak. Jadi saya melakukan render menggunakan Enscape yang diantaranya yaitu desain eksterior. Nah, di desain eksterior ini ada beberapa tampilan seperti pohon dan beberapa objek lainnya. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu em, ruang kaprodi ruang kaprodi oleh teknik, ada juga ruang kaprodi fikti, kemudian ada ruang biro fikti dan juga ruang biro teknik. Nah, di sini harapannya di, dapat dapat mempermudah Hmm. kebutuhan dari para dosen tersebut. Lanjut, boleh. Kemudian yang di kiri atas ada ruang dekan untuk menunjang penggunaan dekan tersebut. Kemudian ada renderan tangga. Selanjutnya juga ada renderan kelas. Di kelas ini kami sangat berharap eh, sangat untuk dapat sangat menunjang kebutuhan dari proses pembelajaran. Kemudian untuk tambahannya juga kami menyediakan ruangan untuk meeting atau untuk belajar di paling kiri ini yang diharapkan untuk digunakan untuk pekerjaan kelompok. Selanjutnya, kemudian juga ada renderan untuk aulanya. Dan yang terakhir adalah untuk ruang makan atau kantinnya. Nah, yang ini Pak, yang kantinnya mungkin agak gelap karena bayangannya Pak. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai master budget dan RAB. Jadi master budget pada transformasi peningkatan fasilitas dan modernisasi pada gedung teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu diantaranya yang nomor satu itu ada pengadaan barang pada nomor satu itu Lancia Bangun dengan luasnya itu 4.500 meter kubik dengan harga per meter kubik 2 2 juta rupiah dengan jumlah harga 9 miliar. Yang kedua itu ada pembelian tanah yang lebih besar dari 10 meter kubik itu dikenai pajak dan notaris yaitu sekitar 10%, jadi dengan berjumlah 900.000 rupiah. Yang ketiga itu biaya atas perolehan hak tanah dan bangunan itu terkena 5%, berjumlah 450.000 rupiah. Jadi totalnya itu sekitar 10 miliar 350 juta ribu rupiah. Kemudian selanjutnya biaya proyek fisik. Nomor satu, nomor satu itu ada pembersihan lahan dengan luas 4.500 meter kubik dengan harga per meter kubik itu 8.500 rupiah. Berjumlah 38.250.000 rupiah. Yang kedua itu ada jalan lingkungan dengan luas 945 meter kubik dengan harga per meter kubik berkisar 300.000 rupiah dengan jumlah harga 283.500.000 rupiah. Yang ketiga ada saluran drainase dengan luas 25 meter kubik, harga per meter kubiknya 150.000
berjumlah Rp3.750.000. Jadi totalnya Rp485.500.000. Selanjutnya lantai bangunan nomor 1 itu ada first floor atau lantai 1 dengan luas 1.636,25 meter kubik dengan harga per meter kubik Rp5 juta berjumlah Rp8.181.250.000. Yang kedua itu ada second floor atau lantai 2 dengan luas 1.636,25 meter kubik dengan harga per meter kubik yaitu Rp4.500.000 berjumlah Rp7.363.125.000. Yang ketiga ada third floor atau lantai ketiga dengan luas 1.636,25 meter kubik dengan harga per meter kubiknya yaitu Rp4.500.000 berjumlah Rp7.363.125.000. Yang kelima ada five floor atau lantai kelima dengan luas 1.636,25 meter kubik dengan jumlah per meternya dengan harga per meternya Rp4.500.000 yang berjumlah Rp7.363.125.000. Yang keenam ada sixth floor atau lantai keenam dengan luas 420,25 meter kubik. Karena ini hanya untuk aula, jadi ukurannya berbeda dengan yang sebelumnya. Dengan harga per meter kubik yaitu Rp2 juta dengan jumlah harga Rp840.500.000. Jadi total untuk lantai bangunan itu Rp38.474.250.000. Baik, selanjutnya perlengkapan barang yaitu nomor 1 ada tata udara dengan biaya bangunan 10%. Bangunan itu tadi kan Rp38.474.250.000. Karena tata udara itu 10%, jadi kena jumlah harga Rp3.847.425. Rp3.847.425. Yang kedua ada lift orang yang berjumlah 2 unit tadi dengan harga Rp900 juta per unit, yaitu terkena jumlah harga Rp1.800.000.000. Yang ketiga ada penangkal petir dengan persen biaya bangunan itu 1% yang berjumlah Rp384.742.500. Yang keempat ada tata suara dengan biaya bangunan 3% yang berjumlah Rp1.154.227.500. Yang kelima ada jaringan telepon dan komunikasi. Jaringan telepon dan komunikasi kena persen bangunan itu sebanyak 2% yang berjumlah Rp769.485.500. Yang keenam ada elektrik yang terkena persen biaya bangunan itu sebanyak 8% dengan jumlah Rp3.077.940.000. Yang ketujuh ada sistem keamanan kebakaran yang terkena biaya bangunan 8% yang berkisar Rp3.077.940.000. Kemudian ada utilitas yang terkena biaya bangunan 2% yang berjumlah Rp769.485.000. Yang ke-9 ada fondasi dalam terkena biaya bangunan 9% yang berjumlah Rp3.462.682.000. Kemudian selanjutnya ada fasilitas disabilitas terkena 3% biaya bangunan yang berkisar Rp1.144.227.500. Kemudian interior atau furnitur terkena 30% dari biaya bangunan yang berkisar Rp11.542.275.000. Kemudian yang terakhir ada eksterior dan landscape terkena 15% dari biaya bangunan yaitu berjumlah Rp5.771.137.500. Jadi total perlengkapan barangnya Rp36.811.567.500. Baiklah, mungkin sampai sini aja. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya.
Baiklah, karena dari HP kawan saya Nurhayati bermasalah, mungkin dia pakai HP saya. Baiklah, selanjutnya itu ada di perlengkapan dan standar bangunan. Itu perlengkapannya ada glass crown valve dengan luas meter per kubiknya 1.890 dengan harga meter per kubiknya 750.000 dengan jumlah harga 1.417.500.000. Yang kedua, cladding atau alikowan dengan luas meter per kubiknya 900 dengan harga per meternya 376.269 dengan jumlah harga 338.642.100 rupiah. Dengan total 1.756.142.100. Next. Selanjutnya, slide-nya boleh? Enggak ada nih. Selanjutnya boleh digeser. Maaf Pak, sebelumnya boleh yang lain boleh share screen. Ini entah kenapa laptop saya tidak mau digeser di slide terakhirnya. Boleh teman-teman yang lain yang bisa share screen? Ya, boleh izin. Maaf ya Pak ya. Boleh teman-teman silakan di share screen. Oke, saya lanjut lagi. Yang kedua itu ada physical equipment-nya. Itu ada perlengkapan. Yang pertama, peralatan CCTV, state furniture, dan petunjuk arah dengan persen biaya bangunan 3%, dengan biaya bangunan 38.474.100, mohon maaf, 38.478.250.000 dengan jumlah harga 1.154.227.500. Yang kedua itu ada biaya jasa profesional. Yang pertama itu ada biaya arsitek dan pengawas dengan persen bangunan 10%, dengan biaya bangunan 38.474.250.000 dengan jumlah harga 3.847.425.000. Yang kedua itu ada biaya kontraktor dengan persen bangunan 10%. Dengan biaya bangunan itu dia 38.474.250.000 dengan jumlah harga 3.847.425.000 dengan total 7.694.850.000. Selanjutnya itu ada biaya administrasi, yaitu yang pertama ada biaya kepada pemerintah
IMB, dan izin pemanfaatan. Persen dalam bangunan ini itu sebanyak 3%, dengan biaya bangunan 38.474.250.000, dengan jumlah harga 1.154.227.500. Selanjutnya itu ada jenis biaya. Yang pertama, pengadaan tanah dengan jumlah 10.350.000. Yang kedua yaitu proyek fisik yaitu 485.500.000. Yang ketiga itu ada biaya bangunan sebanyak 38.474.250.000. Yang keempat itu ada perlengkapan bangunan dengan jumlah 36.811.567.500. Yang kelima itu ada non standar bangunan dengan jumlah 1.756.142.100 rupiah. Yang keenam itu ada equipmentnya sebanyak 1.154.227.500 rupiah. Yang ketujuh itu ada biaya profesional dengan jumlah 7.694.850.000. Dan yang terakhir itu ada biaya administrasi dengan jumlah 1.154.227.500 rupiah. Dengan total semuanya 97.887.764.600 rupiah. Baik, terima kasih. Baiklah, begitulah paparan dari PPT Project Akhir kami. Selanjutnya, Pak, kami serahkan kepada mentoring. Oke, terima kasih atas paparan terkait dengan proyek kolaborasinya. Kali ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya mau tanya kepada Ahdan. Ya, Pak. Dan, apa alasan mengambil tema transportasi peningkatan dan modernisasi desain pada gedung teknik kampus teknik di UMSU? Apa alasannya? Kalian atau dirimu mengambil tema itu? Baik, izin menjawab, Pak. Di sini kami mengambil tema itu karena kita lihat sekarang di gedung teknik itu kami melihat pada gedung teknik UMSU itu ruangannya itu terbatas, Pak. Karena sekarang di gedung teknik UMSU itu udah masuk dua fakultas, Pak. Itu fakultas teknik sama fakultas fiktif, Pak. Jadi di gedung teknik sekarang itu menurut saya ukurannya masih kecil, Pak. Masih nggak terlalu besar. Jadi kami mencoba memodifikasinya atau menambah ruangan atau panjang bangunan, Pak. Terus dan beberapa ruangan yang memang dibutuhkan di Fakultas Teknik, Pak. Maaf, Pak, suaranya nggak terdengar, Pak. Jadi teman-teman di sini tuh bikin bangunan baru atau menambah ya? Atau Ya, mungkin di dia sini, coba disketkan ya. Coba ke denah ya. Saya mau lihat denahnya. ya, Pak. Ini bangunan baru yang digabung dengan bangunan lama atau bangunan baru semua? Itu untuk denahnya itu beda, Pak, dengan denah aslinya, Pak. Itu kan untuk denah Mm-mm. aslinya dia cuman persegi persegi kotak dan untuk wilayah yang dilingkari kuning itu, Pak,
Itu baru Hmm, Pak. baru. Ya, penting yang awalnya itu cuma kotak, kami merubahnya dengan dengan L dan memanjangnya Pak. Jadi yang merah ini, saya lingkarin ya. Yang merah ini itu bangunan lama ya, bukan begitu? Yang eh, yang L itu nggak bukan bangunan lama juga Pak. Itu ya kami ambil dari bangunan lama, tapi kami ada perubahan dikit Pak di denah barunya. Oh, jadi ini intinya bangunan baru total ya, bukan bukan Iya, bukan nggak penuh semua bukan. Pak. Ya, Enggak. ya. Oke. Pertanyaan kedua untuk Ahdan. Jadi kan tadi di latar belakang disebutkan maksud Ya. dari gedung ini direncanakan untuk sebagai pusat kegiatan akademik yang mendukung suasana belajar. Oke. Agar belajarnya lebih kondusif, gitu kan? Nah, emang hal-hal apa aja sih yang melatar belakangi kok kenapa kok di sana kok belajarnya nggak kondusif tuh kenapa? Apa alasannya? Apa karena hanya kekurangan ruang belajar apa atau ada faktor lain? Baik Pak, izin menjawab. Dalam permasalahan gedung di teknik ini Pak, ya satu itu dalam jumlah ruangannya Pak. Terus untuk jumlah luas bangunannya Pak. Terus untuk set plan-nya Pak. Penggunaan set plan dan karena juga kami tengok juga Pak dalam gedung ya karena beberapa kelas Pak karena campur dari Fakultas Fikih itu waktunya bentar Pak. Jadi beberapa mata kuliah atau dosen itu minta kayak les-les ganti gitu Pak karena Hmm, keterbatasan ruangan Pak. oke. Mm-mm. Dan penggunaan dan penambahan ruangan Pak seperti aula, kantin dan lab komputer Pak gitu. Oke. Tapi Ya Pak. kira-kira dengan luas lahan yang tersedia itu cukup ya untuk dibangun Apa bangunan Pak? ini ya? Kira-kira kalau dengan luas bangunan yang tersisa di kampus UMSU sekarang itu masih cukup nggak untuk kita bikin bangunan seperti ini? eh untuk ruangan seperti ini, bentar Ya, ya Pak. jadi kan ini ada denah nih ya, ada luas ini ya. Ya. Nah, ini masih cukup nggak sih dengan lahan kosong yang ada di UMSU? Atau mungkin coba ke Google Map-nya ya. Nah, ini cukup nggak sih dengan luasan ini? Itu posisi ntar di mana tuh? Posisi bangunannya. Apa? Eh iya Pak, itu dari gedung teknik itu udah lurus Pak, kotak baru dia ke kanan Pak. Ini, gitu kah? Ma- Bukan. Enggak Pak, bukan di situ. Itu kan ada gedung teknik Pak. Hmm, Itu udah ya di situ mulai kami buat di situ lurus baru ke kanan Pak, ini, bentuk L. Ah iya Pak. gini. Iya Pak. Oke. Berarti kalian otomatis menghilangkan. Di sini ada parkir motor nggak sih? Atau Ah, mobil? di sini di gedung di UMSU ini Pak, itu udah Hmm. ada khusus bisa kita tengok di belakang lab teknik itu Pak. Yang ini, gedung rektor ya? Enggak, di belakang lab teknik Pak itu ada parkiran Pak. Jadi parkiran di dekat gedung teknik itu udah kami iya dipindahin sedikit Pak. Hmm. Dipindahin sedikit ya. Intinya Ya, masih bisa karena lah ya untuk penampung. untuk kita Iya, bikin gedung baru ya. ya Pak. Oke. Oke. Next. Terima kasih jawabannya. Saya mau tanya ke Ya, Kak Pak. Davi. Ya. Ya, Pak. Halo. Ya, Kak Davi. Eh, coba
jelaskan sih apa sih itu pengertian analisa SWOT. SWOT itu apa sih? Gitu loh. Teman-teman kebanyakan di teknik sipil ya? Ya Pak, kata-kata semua Pak. Tata teknik sipil. Nah, saya mau tanya, Ya. SWOT itu apa sih? Gitu loh. Saya juga nggak tahu Jadi SWOT itu Pak, apa. Apakah izin Pak, ya boleh boleh silakan. izin Pak menjawab Pak. Mm-mm. Jadi Pak, analisis SWOT itu adalah alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Pak. Yang Ancaman. dimana Mm. kami membuat kekuatannya itu strength-nya itu Pak, Mm-mm. lokasi yang strategis berada di tengah kota dan dikelilingi banyak fasilitas pendukung, Mm. dan kelemahannya Pak atau weakness-nya itu lokasi site yang berada di tengah kota dengan tingkat kepadatan yang tinggi dapat berdampak pada kepadatan alur lalu lintas sekitar site, dan peluangnya atau opportunity-nya itu Pak yaitu pemilihan lokasi site dapat memberikan potensi dalam peningkatan ekonomi daerah serta dapat memenuhi segala kebutuhan seperti suasana, view, serta SPU atau sistem pelayanan umum kota Pak. Dan ancamannya itu Pak atau threats, perlunya strategi dalam meningkatkan suasana yang nyaman pada bangunan dengan pengimplementasian desain yang dapat memberikan kenyamanan secara maksimal bagi para pengunjungnya itu yaitu mahasiswa dan dosen Pak. Ya Oke. Pak, terima kasih Pak. Nah, saya mau lanjut lagi pertanyaan mengenai SWOT ini. Tadi kan disebutkan ada weakness ya. Weaknessnya itu dampaknya itu salah satunya adalah alur lalu lintas. Kira-kira dari rencana desain bangunan yang teman-teman desain ini itu bagaimana sih next gitu loh pengaturan alur lalu lintasnya gitu loh. Karena kalau saya lihat kan kalau kita di sini kan numpuk ya kayaknya bakal rame banget ya di sini ya. Bakal rame banget nih dari sini nih bakal numpuk ya. Numpuk banget nih. Teman-teman udah mempertimbangkan nggak weakness-nya itu seperti apa solusinya nanti untuk ke Davi atau mungkin bisa dibantu jawab bagi teman-teman yang lain. Oke, Izin menjawab Pak. boleh. Jadi Pak, untuk parkiran yang awalnya di area itu Pak, itu kan nanti kan bakal diratakan dulu, baru dibangun gedung. Nah, untuk parkiran yang itu Pak, sebagian besar nanti akan dialihkan ke yang di belakang lab teknik itu Pak. Jadi yang di area itu benar-benar nggak ada lagi untuk parkiran-parkiran yang terlalu banyak. Jadi yang parkiran yang di depan gedung itu nanti hanya beberapa mobil-mobil kayak mobil dosen, mobil dekan. Jadi ya mobil-mobil orang penting aja lah Pak yang di area situ Pak. Nah untuk mahasiswanya nanti bakal dialihkan ke yang di belakang lab teknik itu Pak. Jadi tidak ada lagi kepadatan untuk di area tersebut Pak. Jadi begitu Pak. Oke. Kalau saya lihat di sini tuh teman-teman kayaknya belum menampilkan terkait dengan persentase kebutuhan kayak KDB, KDH ya. Karena nanti kalau kita merencanakan atau mengajukan ke Dinas Tata Kota, biasanya tuh nanti mereka minta nih berapa sih persentase dari KDB, KDH, KDS ya. Nanti dilampiri atau diperbaiki lagi, ditambahkan lagi ya di PPT-nya. Terus masih untuk Kadafi, Oh, izin Pak, boleh? izin, Hmm? izin Pak. Hmm. Itu sebenarnya KDB-nya ada, cuman mungkin terpotong pas waktu bikin Oh PPT-nya Pak. gitu. Nanti Kalau diperbaiki mengenai lagi. KDB-nya Hmm. maksimal, ya boleh saya jelaskan Pak. Nah, Boleh. untuk KDB-nya itu di wilayah Kota Medan maksimal itu 70% Pak. Habis itu KLB-nya 12, kemudian KDH-nya minimal itu 10%. Adapun KSB pada jalan arteri minimal 10 meter, GSBB minimal 0,5 per lantai, Hmm. GSBS minimal 0,5 per lantai, dan yang terakhir fail-nya minimal 1,2 Pak. Hmm. Itu saja Pak. Oke, mumpung ada Egi jawab nih terkait masalah KDH nih. Tadi kan Egi sebutkan
KDH-nya itu 10% ya? Bener ya? Ya, Pak. KDH 10% ya? Ya. Nah, itu KDH 10% ini tuh apakah berlaku di Kota Medan aja atau juga berlaku di kota-kota sekitar Medan? Dan nilai KDH 10% ini tuh adalah batas minimum atau batas maksimumnya untuk KDH. Untuk itu batas minimumnya, Pak, dan berlaku di sekitar Medan. Kalau di luar Medan, misalkan kayak Aceh atau Padang, itu sama nggak sih? Untuk mengenai KDH di kota-kota lain, saya kurang tahu, Pak. Oke. Nah, jadi emang KDH ini itu kan melalui peraturan daerah ya. Jadi desain kriterianya itu berdasarkan perda ya. Jadi memang KDH ini nilainya itu berbeda-beda setahu saya. Jadi di kota-kota lain itu pun beda-beda. Ada yang dia sampai 20%, ada yang 15%. Seperti itu. Oke, bagus. Saya lanjut pertanyaan kembali ke Kak Davi lagi ya. Nah, tadi kan Kak Davi menyebutkan itu di PowerPoint mengenai analisa tampak ya Kak Davi ya. Analisa tampak mana tadi ya? Nah, halaman 10 tadi ada konteks tampak terkait dengan kondisi matahari, sinar matahari ya. Nah, kira-kira solusi apa sih yang bisa teman-teman berikan terkait dengan konteks tampak yaitu kondisi matahari gitu loh. Apa mungkin bangunannya dibuat kaca semua atau mungkin bangunannya dibuat tanpa dinding gitu loh kan? Ayo, seperti apa itu solusinya? Baik Pak, izin menjawab Pak. Jadi Pak, pada bulan Juni hingga Desember itu dari jam 9 hingga jam 6 sore itu mataharinya cukup kuat Pak. Maka oleh sebab itu kami membuat curtain wall untuk menahan sinar matahari yang cukup kuat di bulan Juni hingga Desember Pak. Khususnya pada jam 9 hingga pagi hingga 6 sore Pak. Curtain wall itu Sedangkan apa? untuk menahan paparan sinar matahari Pak ke gedung. Oke, jadi itu ya solusinya dari teman-teman ya. Ya, terus ada lagi? Silakan diterusin. Apa itu aja cukup? Cukup Pak. Oke, oke, terima kasih Kak Davi. Saya Baik Pak, lanjut sama-sama ke, Pak. kita lanjut tanya ke Randi. Nah, Randi, oke Randi. Iya, Pak. Oke, eh, tadi kan Randi sebutkan ada aula ya. Itu berapa sih kapasitas aula yang bisa ditampung dari bangunan itu? Berapa mahasiswa nih? Gitu. Berapa kelas nih? Berapa orang nih? Oke. Oh, sip. Baik, Pak. Hmm, Ya, untuk kapasitasnya itu kurang lebih setelah saya analisa kan Pak, untuk berdasarkan ruangan-ruangan aula yang ada di hmm, gedung lain, hmm. itu sekitar 200 hingga 300 mahasiswa mampu untuk menampung mahasiswa tersebut di ruang aula ini Pak. Oke. Nah, masih tentang aula ya. Di sini kan kita lihat ada lift satu, lift 2 ya. Lift satu, lift 2 ini berapa jaraknya dan kenapa dibuat terpisah? Sangat jauh sekali gitu loh. Karena jarang-jarang ada lift itu yang seperti ini gitu loh, ujung ke ujung ya. Dibuat terpisah apa alasannya dibuat terpisah ya Randi? Baik Pak. Ini Jadi main. alasan kami kenapa membuatnya terpisah Pak, karena kan di area kiri itu ada gedung untuk teknik dan di area bawah tadi ada gedung untuk fiktif. Nah, kalau kami menaruh liftnya itu di secara berdekatan di salah satu sisi, untuk teman-teman misalnya kalau di lift 2 itu kami taruh di dekat lift satu. Nah, untuk teman-teman yang fakultas fiktif itu pasti Hmm. akan jauh untuk menggunakan lift tadi, Pak. Jadi kami membuatnya satu-satu. Satunya
untuk ke apa? Untuk ke gedung teknik, satu lagi untuk ke gedung fikti. Dan Mhm. juga untuk dosen kan juga bisa untuk mengikuti area ini Pak, karena dari satu area kan di daerah tengah ini Pak. Ya, gitu Pak. Oke. Terus saya mau tanya terkait dengan struktur ya. Ini kenapa ada 3 kolom ini di tengah-tengah aula? Seperti yang kita ketahui kan tadi kalau aula ini kan fungsinya buat tempat berkumpul ya. Otomatis kalau ada 3 kolom ini, itu nanti kapasitasnya berkurang. Bisa nggak kira-kira kolom ini dikurangi ya? Misalkan saya sebagai owner nih, aduh saya maunya aulanya besar nih, saya nggak mau ada kolom. Bisa nggak kira-kira dibuat seperti itu? Kalau saya rasa sih tidak ya Pak. Minimal ada satu atau dua kolom itu Pak, karena kan ini areanya termasuk luas Pak. Jadi kalau misalnya tidak ada penahan kolomnya, mungkin atapnya tadi bisa saja mengalami keretakan atau roboh Pak, karena tidak ada yang menopang si atap tadi Pak. Karena ini kan areanya termasuk luas Pak. Jadi gitu Pak. Berapa luas ini? Berapa lebar? Luasnya Lebar ini? sekitar, tunggu ya Pak. Hmm. Mungkin bisa dibantu teman-teman. Silakan dibantu kalau tahu jawabannya. Untuk luasnya Pak itu sekitar 420,25 meter persegi Pak. 120 berarti kalau dibagi rata 420 Mm-mm. berarti sekitar 7 kali 7 kali ya. Iya, Enggak sih. 7 kali 7. Enggak ya, 420. Izin izin 420. menjawab Pak, berkisar 20,5 meter kali 20,5. Oh, berarti bentangnya panjang juga ya. Bentangnya lebar Ya, sekali ya. Iya Pak. Hmm. panjang Pak. Karena kan untuk aula yang menampung Hmm. 200.000, 200 lebih mahasiswa. Jadi kita buat agak lebar. Oh, gitu. Oke, terus next untuk Randi juga dan untuk teman-teman lain juga. Tadi tuh ada tuh disebutkan tentang spesifikasi untuk konstruksi baja ya. Kalau boleh tahu emang ada konstruksi baja di mana ya? Nah ini dia nih. Konstruksi baja, pat baja, angkur, baut, las. Teman-teman pakai di mana ini? Eh, ini dipakai untuk ini Pak, di bagian lift Pak, untuk lift. Jadi ada kombinasi antara baja dengan struktur rangka beton ya. Iya Pak, benar Pak. Eh, Hmm. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Randi dan teman-teman yang lain. Tadi coba lihat ke detail tulangan. Ini detail kolom ya. Oke, saya mau tanya, tahu nggak fungsi dari tulangan ini? Yang ini, tahu nggak fungsinya apa ya? Teman-teman kan di teknik sipil ya.
Saya nggak tahu nih, ini fungsinya tulangan apa nih gitu loh. Mungkin kalau saya sebagai owner, ini tulangan kok boros sekali. Nanti budgetnya bengkak. Aku nggak mau kayak gini. Ini tulangan apa ini ya? Bisa dijelaskan untuk Randi dan teman-teman yang lain. Izin Pak. Nah, itu tulangan pengikat Pak. Nah, gunanya untuk supaya waktu pengecoran si tulangan tadi itu tidak bergeser Pak. Oke. Terus juga tadi di balok ada ya? Coba lihat di balok. Next di balok tadi ada juga. Oke, ini apa ini? Kok ada lagi nih? Apakah biar nggak bergeser juga fungsinya? Iya Pak, sama fungsinya kayak yang di kolom tadi Pak. Oh Karena kan ini gitu. areanya cukup besar Pak. Jadi takutnya waktu pengecoran eh, baja tadi besi tadi tidak mampu untuk menahan dari tekanan cor-coran tadi Pak. Jadi kami gunakan apa tulangan pengikat supaya Hmm, tulangan utamanya tidak bergeser Pak. Oke. Ada tambahan dari teman-teman yang lain? Cukup? Cukup ya? Ah, jadi ini tuh adalah tulangan TIS ya. Itu ada di SNI 2847. Jadi tulangan TIS itu kalau pada balok itu berfungsi untuk sebenarnya untuk eh, kenapa ada tulangan TIS itu karena untuk mengatasi namanya momen torsi ya. Momen torsi yang disebabkan dari beban yang tidak esentris dari dinding ke center line-nya si balok. Nah, jadi karena ada itu, jadi dia ada sedikit torsi, memuntir ya. Makanya dia butuh tulang antis kalau eh, di balok. Nah, kalau di kolom, selain dia fungsinya untuk sebagai tadi pengaku, dia juga sebagai juga buat nanti juga momen torsi searah vertikal. Jadi si deformasi atau mungkin mode shape-nya bangunan itu nggak selalu arahnya itu translasi saja movementnya. Tapi kadang-kala kalau kita menghadapi bentuk bangunan-bangunan yang aneh-aneh seperti ini, yang L seperti ini, itu bakal terjadi movement ya. Ada sedikit rotasi ya. Makanya kadang-kadang tipe-tipe denah seperti ini tuh dihindari sekali di orang-orang sipil. Makanya kadang-kadang orang-orang sipil tuh membuat bangunan itu denahnya itu terpisah, alias dia nanti memiliki dilatasi ya di sini ya. Dipisah. Jadi antara bangunan satu dengan bangunan dua dipisah. Itu solusinya untuk mengatasi torsi ya. Jadi konsekuensinya kalau kita memiliki bangunan L seperti ini yang jadi satu kesatuan, itu akan terjadi adalah torsi. Akibat dari periode naturalnya si bangunan itu sendiri. Seperti itu sih tulangan TIS ya. Oke, tambahan. Saya mau tanya ini teman-teman pakai software apa ya? Ini pakai Archicad Pak. Hmm? Archicad Pak. Oh, Arsikat ini ya. Iya Pak. Oh, saya kira Untuk pakai Etaps. Gridnya kayak Etaps ini. Oke, sip. iya Hmm, Pak. bagus, bagus. Oke, oke. Itu dulu dari buat Randi. Next, saya mau tanya untuk Egi. Halo Egi. Nah, Egi. Tadi Egi Halo, kan Pak. nampilin renderan ruang kelas ya. Itu berapa sih kapasitas ruang kelasnya yang bisa ditampung untuk satu kelas? Berapa orang sih? Untuk kapasitas ruang kelas, Pak, eh, kurang lebihnya bisa 30 sampai 40 orang, Pak. 30 sampai 40 orang ya. Oke. Ya, Pak. Terus yang di bawah ini apa ya? Bawah kiri kanan ini. Sorry, yang sebelah kanan ini. Yang ini Sebelah nih, kanan ini, yang ini nih. Ini apa ini? Ruangan apa ya? nah ini difungsikan sebagai ruangan belajar atau ruangan meeting, Pak. Untuk
teman-teman bisa kumpul kerjain tugas di situ. Oke. Terus ini Egi render pakai apa ya? Kalau boleh tahu. Saya kebetulan rendernya pakai Enscape, Pak. Escape. Oke, bisa jelaskan nggak sih kelebihan dan kekurangan menggunakan Escape ini di interior? Yang Randy tahu ya, apa tuh? Kira-kira enaknya apa sih Escape ini gitu loh? Kurangnya apa sih gitu loh? Kebetulan sih saya baru pertama kali pakai Enscape ini, Pak. Jadi Mm-mm. jadi saya rasa cukup memudahkan instruksi-instruksinya gitu, Pak. Pernah pakai apa tuh kalau SketchUp itu rendernya itu apa ya? Tahu nggak teman-teman SketchUp itu apa ya? SketchUp itu oh, Diffusion kalau misalnya. Diffusion. Gitu. Pernah pakai itu Iya. Randy? Egi? Pernah, Pak? Fusion. Fusion pernah. Nah, Lebih enak pakai Enscape atau Fusion? lebih enak pakai Enscape, Pak. Oke. Terus saya mau tanya ke, Karena oke, kenapa? karena beberapa beberapa fiturnya lebih banyak juga di Enscape gitu. Oke. Untuk satu picture ini, itu berapa lama Egi butuhkan untuk rendering? Kalau boleh tahu. Kurang lebih nggak sampai 5 menit, Pak, karena laptopnya juga kurang memadai. Iya, saya paham itu. Ini butuh spek yang cukup tinggi ya. Bisa setengah mati kita untuk render ini. Kalau bagus hasilnya. Oke. Terus, oke. Cukup untuk Egi. Terima kasih. Saya lanjut ke Maulana. Oke, Maulana. Ya, Pak. Eh, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk kembali modal ya? Atau mungkin return of period ya? Atau mungkin orang bilangnya ROI ya? Return of investment. Kembali modal tuh berapa lama sih kalau kita bangun ini gitu loh? Atau direncanakan nggak sih seperti itu? Mengenai pendapatan budget itu, Pak, di sini kami nggak buat, Pak, karena kan kami cuma yang buat kampus, nggak buat kayak hotel atau apa gitu, Pak. Jadi mungkin kalau menghitung pendapatan itu bisa dari kayak uang kuliah, uang Hmm, apa praktek atau uang administrasi lainnya, Pak. Cuman karena kami nggak mengenai pendapatan, jadi nggak saya buat, Pak, detail ya, Pak. Maaf, Pak. oke, nggak apa-apa. Untuk Maulana lagi, eh, saya lihat itu ada nggak sih di situ menyertai biaya terkait dengan sistem manajemen K3? Ada nggak sih biaya untuk itu? Kalau untuk saya gabung di ini, Pak, biaya pengawasan, Pak. Memang aturannya sih dipisah gitu. Di sini ya. Mana tadi? Coba ulangi lagi. Di sini ya. Di biaya jasa profesional, Pak. Biaya jasa profesional. Itu kan untuk ketika kan Mana? Coba di, samakan saya coba lihat, samain di pengawas aja. coba lihat mana tadi tabelnya. Biaya Slide 31, slide 31. 31. Biaya jasa profesional. Mungkin lebih tepatnya ini Randy. Maulana, di Iya, biaya Pak. Ya, Pak. konstruksi dan pengawasan. Biasanya itu disertakan di sini Randy. Jadi skupnya kontraktor biasanya untuk dikenakan biaya SMK 3 dalam pelaksanaan di lapangannya. Kayak gitu. Itu yang saya pahami ya. Oke, terus tadi kan disebutkan ada fasilitas disabilitas. Biaya untuk fasilitas disabilitas itu di mana kalian letakkan fasilitasnya itu ya kalau boleh tahu, Randy? Maulana.
Tadi Muana bilang ada fasilitas disabilitas. Di Nah, itu di nomor 10. Itu di mana itu? Kalian posisikan tempat fasilitas disabilitas itu. Lumayan tuh, harganya 1 M tuh. Iya, 1 M tuh lumayan tuh. Coba teman-teman bantu kira-kira bangunan itu di mana sih lokasi tempat fasilitas disabilitasnya? Maaf Pak, sebenarnya untuk desain kami ini nggak ada disabilitasnya Pak. Cuman itu karena ikuti format dari Oh, ininya termasuk lupa saya hapus ya Pak. Maaf. berarti ini dicoret Kami ya nggak nanti ada ya. buat, iya Pak, baik. Coret ya. Nggak ada, Oke, iya nggak ada siap. dibuat. Elektrik, jaringan telepon, komunikasi tata. Oke, dicoret itunya. Terus Baik, saya mau tanya lagi ke Maulana nih. Maulana, dari semua komponen ini, itu Maulana tuh menggunakan material dalam negeri atau ada beberapa yang mungkin harus dibeli di luar negeri? Material bahannya ya. untuk material Pak, ini kan kami dapat dilihat dari perlengkapan, perlengkapan lantai, perlantai, perlengkapan berbangunan itu bisa dibeli pada dalam negeri Pak. Jadi saya rasa kami belinya di dalam negeri semua Pak, nggak ada dari luar negeri. Oke. Jadi benar. Jadi emang saya kaitannya saya nanya seperti ini tuh nanti kaitannya dengan TKDN ya. TKDN itu tarif apa ya? Tarif dalam negeri. Jadi intinya Kandungan itu apa tuh? Bisa dibantu TKDN apa? tarif kandungan dalam negeri, Pak. Nah, tarif kandungan dalam negeri, benar. Jadi eh, itu tuh kaitannya nanti kalau kita menggunakan semuanya 100% dari dalam negeri, itu nanti pengaruhnya nanti ke pajaknya. Jadi pajaknya lebih kecil dibandingkan kita nanti menggunakan bahan-bahan dari luar negeri. Makanya penting sekali nih kita mau mengerucut kemana nih, kita mau beli di dalam negeri semua bahan-bahannya Siap, atau kita mau beli di luar negeri. Seperti itu. siap. Oke, terima kasih Maulana. Saya lanjut ke Nur Hayati. Terima kasih Pak. Ya. Tadi Nur Hayati menjelaskan ada keterangan terkait non standar bangunan. Itu apa sih pengertian non standar bangunan ya? Di nomor 5 ya, non standar bangunan itu biayanya besar sekali. 1,7 itu apa aja tuh? Coba. 1,7 M. Apa aja sih yang terkait dengan non standar bangunan? Mohon maaf Pak, saya izin memakai dari HP Ardan. Yang itu ada perlengkapan dan standar bangunan. Itu dia seperti glass can wall, itu kayak seperti kaca jendela gitu, yang kaca jendela seperti itu Pak. Oke. Yang seperti yang kan dulu ketahuan luasnya, yang tidak terpakai itu dengan harga 750.000. Oke, jadi itu doang yang dikategorikan sebagai non standar bangunan ya. Kalau kusen termasuk nggak sih? Kusen, kusen jendela, daun pintu, apalagi tuh? Kayaknya termasuk kali ya. Terus keramik itu juga masuk itu mungkin non standar bangunan ya. Iya Pak. Oke, terus pertanyaan untuk Nurhayati lagi. Biar jelaskan apa sih yang dimaksud dengan biaya profesional? Karena
Lumayan nih, biaya profesional tuh 7 M. Ini apa nih biaya profesionalnya? 7 miliar, sekitar 7 miliar itu, Pak. Ya, itu apa tuh? Pengertian biaya profesional tuh. Saya nggak paham nih, apa sih biaya profesional? Apa saya nyewa orang-orang luar negeri gitu kan untuk kerjain ini gitu kan atau apa gitu? Hmm. Coba jelaskan apa itu biaya profesional. Baik, itu biaya profesional itu biaya untuk tim pembangunannya, Pak, seperti yang jasa kontraktornya, untuk tim-tim arsiteknya, itu kan di situ sudah tertera juga, Pak. Itu ada biaya arsiteknya, pengawasnya, kontraktornya. Itu untuk biaya biaya mereka, Pak, kan jasa mereka gitu. Oke. Ada yang ingin ditambahkan dari teman-teman? Nggak ada ya? Eh, Apa? saya mau nambahin sedikit lagi, Pak, boleh, Pak? Boleh, silakan. Eh, Profesional ini juga ini Pak, jasa tenaga ahli yang untuk membangun gedung-gedung itu Pak. Jasa-jasanya jasa jasa ini ya tenaga ahlinya yang di bidangnya yang bisa membangun itu gitu Pak. Tapi bukan membangunnya seperti pengawasnya tadi, ngasih gambarannya seperti itu Pak. Oke, kalau yang saya pahami di sini kayaknya itu mungkin biaya-biaya terkait dengan manpower supply ya. Manpower supply itu resource-nya ya. Resource itu kan ada dua. Resource yang dia labor itu ada dua. Labor yang dia ahli, ada yang dia tidak ahli. Mungkin itu yang dimaksud dengan biaya profesional ya. Ada labor yang dia dikategorikan sebagai tenaga ahli, ada labor yang dikategorikan sebagai tenaga tidak ahli. Mungkin seperti itu ya. Oke, lanjut lagi untuk ke Nur Hayati. Apa itu pengertian biaya fixed equipment? Coba jelaskan nih apa nih fixed equipment itu apa ya? Saya nggak tahu nih. Besar juga nih. 1,1 M. Izin menjawab Pak. Fix ini tuh semua. Fix equipment ini itu untuk jasa 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 profesionalnya yang menjamin kualitasnya, koefisiennya dan kepatuhan terhadap standar konstruksinya, seperti AC pipa, lampu, seperti itu, Pak. Mohon maaf, nggak kedengaran, Pak. Mungkin yang dimaksud fixed equipment itu seperti kayak apa ya kayak pompa gitu ya. Atau mungkin genset kali ya. Yang sifatnya itu tetap kali ya. Apalagi ya? Pompa, genset, hmm, lift kali ya. Atau mungkin apa ya? Saya nggak tahu. Oke. Oke. Saya rasa cukup untuk teman-teman BIM 5B. Eh, Terima kasih. Sebelumnya saya akui memang tidak mudah ya untuk membuat satu presentasi yang informatif dengan waktu yang sangat bisa dibilang waktu yang sebentar ya. Jadi saya apresiasi buat teman-teman. eh bim- Terus nanti saya harap nanti bisa diperbaiki lagi ke depannya untuk lebih baik lagi PPT-nya. Tujuannya sebenarnya proyek kolaborasi ini tuh tujuan akhirnya adalah untuk melatih teman-teman untuk soft skill-nya ya, bukan untuk hard skill-nya. Jadi kerjasama timnya yang kita berikan apresiasi gitu. Oke, cukup sekian paling. Eh,
Satu, nasihat saya harapkan nanti apa yang teman-teman dapat di MSIB 7 ini, itu bisa teman-teman nanti gunakan di dunia industri ya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman. Terus tetap terus belajar, karena perjalanan teman-teman tuh bukan sekedar kuliah aja nantinya. Jadi teman-teman tuh bakal menghadapi dunia pekerjaan yang lebih ribet lagi. Terus adapun eh, tugas-tugas yang teman-teman kerjakan di MSB ini sebenarnya tuh melatih apa ya, melatih teman-teman tuh untuk menghadapi deadline gitu loh dalam pekerjaan. Itu tantangannya ya, itu challenge-nya ya, seperti itu. Cukup sekian. Nanti terakhir, setelah ini nanti teman-teman bisa bikin report ya, laporan, laporan singkat kali yang tadi Mas Reski tadi jelaskan di grup ya, berupa Word ya. Nanti intinya sih apa-apa yang temen rangkum di PPT ini nanti teman-teman comot aja dalam bentuk laporan yang ada narasinya seperti itu. Terus nanti eh, diupload ke folder grup masing-masing ya, grup 5B ya, BIM 5B ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita akhiri? Tidak ada? Saya begini, Pak. Boleh, Randi, silakan. Untuk yang dikirim di drive-nya kelompok itu, Pak, yang PPT ini dikumpul juga nggak, Pak? Atau yang tadi yang Bapak bilang tadi aja? Oh, yang nanti di draft tadi, yang di draft itu nanti yang dikumpul PPT-nya. Terus kalau bisa include yang lainnya kayak seperti arsiket filenya, terus tabel budget tadi gitu kan, atau mungkin Iya, Pak. video rendering kalau ada gitu loh. Sama yang terakhir tadi laporannya ya, itu Iya, aja iya, paling. Pak. Nah, oke. Nah, ini nanti juga di upload di ini ya, di drive-nya ya. Baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya. Kalau begitu, kita akhiri sesi terkait dengan proyek kolaborasi untuk BIM 5B. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.